Yuk, hari ini kita coba jadi detektif sosial dan memecahkan misteri aturan tak kasat mata di masyarakat, barang salah satu bapak pendiri sosiologi, Emil Durkheim. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang gede banget nih. Di dunia yang isinya miliaran orang, kok bisa sih semuanya nggak berantakan gitu aja? Apa yang sebenarnya bikin kita tetap nyatu? Nah, buat mecahin misteri ini, kita butuh petunjuk pertama. Sebuah konsep yang disebut Durkheim sebagai fakta sosial. Jadi, apa itu fakta sosial? Gampangnya, bayangin aja ini kayak tata bahasanya masyarakat. Semacam, seperangkat aturan dan struktur nggak tertulis yang udah ada jauh sebelum kita lahir dan sadar nggak sadar ngebentuk cara kita bertindak. Nah, yang menarik, konsep ini punya dua sifat utama. Pertama, dia itu eksternal. Artinya, dia ada di luar kesadaran kita masing-masing. Terus yang kedua, sifatnya itu memaksa. Maksudnya, dia secara halus, atau kadang nggak halus juga ya, neken kita buat ngikutin arus, buat menyesuaikan diri. Dan ini tuh ada di mana-mana loh, dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba deh pikirin, bahasa yang kita pakai, uang yang kita gunakan buat transaksi, kode moral boleh dan nggak boleh, sampai hukum, adat istiadat, bahkan tren fashion yang lagi hits, itu semua fakta sosial. Terus, siapa sih si detektif yang nemuin semua petunjuk ini? Siapa sebenarnya Emil Durkheim? Nah, ini dia orangnya. Emil Durkheim ini bener-bener detektif sosial. Misinya jelas banget. Dia mau mempelajari masyarakat yang dianggap sebagai TKP atau tempat kejadian perkaranya secara ilmiah. Persis kayak ahli biologi yang meneliti organisme hidup. Jadi, ini poin kuncinya. Buat Durkheim, masyarakat itu bukan cuma ide abstrak atau bahan obrolan filsafat. Bukan, masyarakat itu nyata. Bisa diukur, bisa dianalisis kayak benda. Oke, petunjuk pertama udah. Sekarang kita lanjut ke petunjuk kedua. Kalau masyarakat itu ada, terus apa dong lem atau perekat sosial yang bikin kita semua ini tetap nyatu? Nah, Durkheim sadar lem sosial di desa kecil yang tradisional itu beda banget sama lem yang ada di kota besar yang modern. Dia ngasih nama buat dua tipe ini. Yang pertama, dia sebut solidaritas mekanik. Ini biasanya ada di masyarakat tradisional, di mana orang-orang itu disatuin karena mereka sama, mirip. Misalnya semua orang profesinya petani, kepercayaannya sama. Nah, yang kedua, namanya solidaritas organik. Ini adanya di masyarakat modern kayak kita sekarang, di mana kita justru disatukan oleh perbedaan kita. Aneh kan? Tapi coba pikirin, kita tuh saling butuh keahlian satu sama lain, mulai dari barista yang bikinin kopi, programmer yang bikin aplikasi, sampai dokter. Ketergantungan inilah yang jadi perekatnya. Tapi, Durkheim juga ngasih peringatan keras. Gimana jadinya kalau lem sosial itu mulai luntur, mulai nggak kuat lagi? Kondisi berbahaya ini dia sebut anomi. Ini tuh kayak vertigo sosial, sebuah keadaan di mana orang-orang jadi bingung, kehilangan arah, nggak punya pegangan moral atau tujuan hidup lagi. Dan proses menuju anomi ini menurut Durkheim, polanya bisa ditebak. Pertama, ada perubahan sosial yang super cepat. Misalnya krisis ekonomi atau teknologi baru yang meledak. Akibatnya, norma-norma lama, aturan-aturan tradisional mulai goyah, kehilangan kuasanya. Nah, disinilah individu mulai merasa bingung, terputus, nggak punya tujuan. Dan ini bisa berujung pada apa yang disebut Durkheim sebagai bunuh diri anomik. Oke, mungkin kedengarannya ini kayak pelajaran sejarah teori-teori lama. Tapi jangan salah, peralatan detektif dari Durkheim ini justru relevan banget buat mecahin misteri-misteri di dunia modern kita sekarang. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Algoritma media sosial. Ini kan fakta sosial digital yang kuat banget, ya kan? Algoritma ini bukan cuma nyaranin video apa yang harus kita tonton, tapi secara halus dia juga ngebentuk selera musik kita, pandangan politik kita, bahkan sampai standar kecantikan. Sadar nggak sadar, kita ditekan buat ngikutin tren yang lagi rame. Jadi, konsep-konsep Durkheim ini bisa kita pakai buat membaca banyak hal. Mulai dari gimana aturan-aturan nggak tertulis di komunitas online membentuk cara kita berinteraksi, sampai perasaan asing atau bingung yang muncul akibat perubahan teknologi yang gila-gilaan cepatnya. Jadi, intinya apa? Durkheim itu ngasih kita kacamata khusus buat ngelihat kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang selama ini bekerja di sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Aturan-aturan tak kasat mata apa sih yang sebenarnya lagi ngebentuk hidup Anda saat ini?